Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ya, ini adalah presentasi materi kaidah nahwu sebagai lanjutan dari materi pertama mata kuliah Bahthul Kitab di jurusan Hukum Keluarga. Kaidah nahwu dari materi pertama ini akan membahas tentang aqsamul kalimah, macam-macam kata. Kita akan mengenal macam-macam kelompok kata dalam bahasa Arab. Dan nanti insya Allah kaidah nahwu materi kedua akan membahas tentang jumlah mufidah atau kalimat sempurna dan unsur-unsur yang membentuk kalimat sempurna. Sebelum masuk ke situ, kita perlu mengenal dahulu macam-macam kelompok kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata itu hanya dikelompokkan menjadi 3 macam saja, yaitu fi'il, kalimat fi'il, kata kerja, dan kalimat isim, kata benda, dan kalimat huruf. Kalimat huruf mungkin bisa disederhanakan dengan dibahasa Indonesiakan menjadi kata depan. Hanya ada 3 kelompok kata ini saja dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa lebih ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada kata hubung beda lagi, ada kata sifat beda lagi. Tapi dalam bahasa Arab cuma ada 3, fi'il, isim, dan huruf. Materi ini kita akan mengenal yang mana atau yang bagaimana fi'il itu, dan yang bagaimana isim itu, dan yang bagaimana huruf itu. Yang pertama kita bahas dulu tentang kalimat fi'il. Kalimat fi'il kalau diterjemahkan adalah kata kerja. Apa itu kata kerja atau kalimat fi'il? Yaitu sebuah kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan, dan pekerjaan tersebut berkaitan dengan waktu, berhubungan dengan waktu. Artinya kalau kata kerja dalam bahasa Arab itu harus ada kaitannya dengan waktu kapan pekerjaan itu dilakukan, itu harus. Oleh karena itu nanti kata kerja dalam bahasa Arab akan dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada fi'il madhi. Fi'il madhi berarti suatu kata yang menunjukkan terjadinya pekerjaan di masa yang madhi, di masa yang madhi atau di masa yang lampau, sudah selesai dilakukan. Contohnya kataba, telah menulis. Kataba ini termasuk fi'il madhi, karena fi'il madhi berarti menunjukkan suatu pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaan menulis. Dilakukan kapan? Dilakukan di masa lampau yang telah lalu, sudah selesai. Ini kata kerja dalam bahasa Arab yang berbentuk fi'il madhi pasti menunjukkan masa lampau. Jadi mirip dengan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris ada yang namanya past tense, menunjukkan pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Contoh lain, nakaha, berarti telah menikah. Nakaha ini suatu kata yang menunjukkan pekerjaan, yaitu melakukan pernikahan kapan? Di masa lampau. Ini ya barangkali yang perlu kalian ingat-ingat. Kata kerja dalam bahasa Arab itu tidak bisa terlepas dari waktu, kapan pekerjaan itu dilakukan. Kalau dilakukan di masa lampau berarti masuk kategori fi'il madhi. Dan termasuk ciri-ciri fi'il madhi adalah fi'il madhi itu bisa kemasukan ta'ut ta'nis, tak yang menunjukkan bahwasanya pelaku pekerjaannya adalah seorang perempuan atau mu'annas, perempuan atau mu'annas. Contohnya misalnya nakahat Zainabu, nakahat telah menikah. Siapa yang telah menikah? Zainabu, perempuan yang bernama Zainab. Di sini kita ketahui nakaha ini fi'il madhi dari mana? Ya, karena setelah nakaha bisa ditempeli atau bisa dimasuki huruf ta. Nakahat, tak sukun yang ada di akhir kata nakaha ini, nakahat namanya ta'ut ta'nis, tak yang menunjukkan pelaku pekerjaannya seorang perempuan atau mu'annas.
Jadi i'rabnya nakaha fi'il madhi, dan ta di akhir kata tersebut adalah ta'ut ta'nis. Dan setiap fi'il pasti punya fa'il, pelaku pekerjaan. Siapa yang menikah? Zainabu. Zainabu sebagai fa'il, dan fa'il dibaca rofa. Tanda rofanya adalah dhammah di akhir kata Zainabu, ba-nya di dhammah. Di sini juga ada contoh. Waqalatil mutaakhiratu. Waqalat, dan telah berpendapat. Telah berpendapat artinya sejak masa lampau. Ini pekerjaan berpendapat. Siapa yang berpendapat? Siapa fa'ilnya? Siapa pelakunya? Al-mutaakhiratu, ulama mutaakhirin. Al-mutaakhiratu ini mu'annas karena ada tak marbutoh di akhir katanya. Al-mutaakhiratu, tu ini mu'annas. Karena pelaku pekerjaannya mu'annas, maka pada fi'il madinya ditambahi tak ta'nis atau tak sukun tersebut. Waqalat, ada taknya. Al-mutaakhiratu itu tandanya fi'il madi. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari'. Ini macam-macam fi'il ya. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu adalah sebuah kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan di masa yang sedang berlangsung sekarang atau di masa yang akan datang. Jadi kalau fi'il mudhari' itu kaitannya dengan waktu dua. Bisa sekarang, bisa di masa yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris, berarti mudhari' itu masuk kategori bisa present continuous tense yang sedang terjadi sekarang, bisa future tense yang akan dilakukan di masa depan. Itu fi'il mudhari'. Kemudian ciri khusus pada fi'il mudhari' yang tidak ada pada fi'il lainnya adalah fi'il mudhari' itu selalu diawali dengan yang namanya huruf tambahan mudhari'ah, huruf mudhari'ah, yaitu huruf hamzah atau nun atau ya atau ta yang dikumpulkan dibaca anita, itu ya, anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Huruf mudhari'ah ini pasti ada di awal kalimat fi'il mudhari'. Contoh fi'il mudhari' pada teks bacaan adalah kata tanhasiru itu, yaitu kalimatnya wa usulu hadzal kitabi tanhasiru fi khamsati abwabin. Pokok-pokok kitab ini tanhasiru itu terangkum atau terbagi. Tanhasiru ini fi'il mudhari' yang menunjukkan sedang berlangsung atau akan datang atau biasanya, sesuatu yang sudah biasa. Dan di sini bermakna kebiasaannya. Bab ini, bab masalah nikah ini biasanya terbagi menjadi 5 bab. Tanhasiru ini fi'il mudhari' yang pasti diawali salah satu huruf mudhari'ah yang anita tadi ya. Dan di sini kebetulan adalah huruf mudhari'ahnya berupa ta. Tanhasiru awalnya adalah ta. Kenapa pakai ta, tidak pakai hamzah atau yang lain? Ya karena masing-masing huruf mudhari'ah ini berubah-ubah sesuai domirnya. Kalau misalnya, kalau domirnya ana, saya ya, maka huruf mudhari'ah yang ada pada fi'il mudhari'nya adalah hamzah. Contohnya ana aktubu. Aktubu fi'il mudhari' diawali dengan huruf mudhari'ah hamzah. Kenapa ya? Karena domirnya ana, saya. Kalau nahnu nanti pakai nun, nahnu naktubu, kami sedang menulis. Kalau huwa nanti pakai ya, huwa yaktubu, seperti itu. Dan di sini pakai tanhasiru karena domirnya hiya. Hiya itu dia muannas. Dia tanhasiru terangkum. Dan hiya di sini, hiya tanhasiru, ini hiyanya kembali ke mana? Hiyanya kembali ke usul. Usul adalah isim plural atau jamak. Kata benda yang berbentuk plural dalam bahasa Arab itu hukumnya muannas, sama dengan perempuan. Oleh karena itu, kalau pakai isim dhamir, pakainya adalah hiya. Maka ini sama saja saya mengucapkan hiya tanhasiru. Tanhasiru pakai ta karena hiya dia yang menunjukkan makna muannas. Contoh yang lain, tadi ada kalimat yang berbunyi wadzalika bihasabi ma yukhafu. Yukhafu. Atau kalau dalam kalimat aktifnya berbunyi yakhafu. Khofa fi'il madhi yang bermakna dia telah takut.
Kalau mudhoreknya yakhofu, dia sedang takut atau dia sedang khawatir. Yakhofu ini fi'il mudhorek karena diawali huruf mudhoroah yang berbunyi ya. Yakhofu, sedang takut atau akan takut. Ya, itu termasuk tanda-tanda dari fi'il mudhorek. Kemudian ciri berikutnya dari fi'il mudhorek adalah fi'il mudhorek itu bisa dimasuki atau bisa didahului huruf lam yang bermakna tidak. Yaktubu, dia sedang menulis, bisa didahului lam yaktub, dia tidak sedang menulis, maknanya negatif lam. Fi'il madhi tidak bisa pakai lam. Kalau fi'il madhi pakainya lam alif panjang. Kalau lam ini hanya khusus untuk fi'il mudhorek. Kemudian macam-macam fi'il yang ketiga adalah fi'il amr. Kalau fi'il amr ini adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Saya memerintah orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Ini harus memakai kata kerja atau fi'il amr. Yang namanya perintah melakukan pekerjaan, pasti pekerjaannya akan dilakukan di masa yang akan mendatang. Kalau fi'il amr berarti kaitannya dengan waktu, masa yang akan datang. Tidak mungkin memerintahkan pekerjaan di masa lalu ya. Tapi kalau namanya memerintahkan pekerjaan, ya belum dikerjakan, tapi akan dikerjakan di masa mendatang. Itu fi'il amr. Jadi ciri khas fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Contohnya ini tadi ya, ayat Al-Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa. Fankihu, maka kalian menikahlah. Perintah ini dari nakaha, yankihu. Nakaha fi'il madhi, telah menikah. Yankihu fi'il mudhorek, sedang atau akan menikah. Angkihu, ini perintah, menikahlah kalian. Dan tadi hadis Nabi yang berbunyi tanakahu, itu juga perintah. Tanakahu, kalian saling menikahlah. Itu berasal dari fi'il madhi, tanakaha, telah saling menikah. Dan fi'il mudhoreknya berbunyi yatanakahu, sedang atau akan saling menikah. Kemudian tanakahu, ini fi'il amr, perintah, saling menikahlah kalian, laki-laki dan perempuan. Jadi ciri khusus fi'il amr menunjukkan perintah yang pertama. Kemudian yang kedua, fi'il amr itu ciri khususnya adalah bisa dimasuki atau ditempeli ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu ya dhamir yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Artinya saya menyuruh seorang perempuan. Misalnya kalau uktub, tulislah kamu laki-laki. Saya memerintahkan laki-laki. Uktub, tulislah kamu laki-laki. Kalau saya memerintahkan perempuan, maka ditambahi ya mukhatabah namanya. Jadi bunyinya uktubi. Setelah ba ada ya sukun. Ya sukun ini namanya ya mukhatabah, yang menunjukkan yang saya perintah adalah seorang perempuan. Dan ya mukhatabah ini hanya bisa masuk pada fi'il amr, tidak bisa masuk ke fi'il madhi, tidak bisa masuk ke fi'il mudhorek. Ya, itu tentang fi'il. Kemudian bahasan kedua adalah tentang kalimat isim yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata benda. Bisa juga sih kata sifat itu masuk ke kategori kata benda, tapi dalam bahasa Arab tidak semua kata sifat itu masuk kata benda. Ada sebagian kata sifat yang masuk ke kategori kalimat fi'il. Tapi kebanyakan kata benda, kata sifat masuknya ke kalimat isim. Apa definisi kalimat isim? Kalimat isim adalah kata yang menunjukkan sebuah makna pada kata tersebut, makna yang sempurna ya, sebuah makna yang berdiri sendiri, dan makna tersebut tidak berkaitan dengan waktu, tidak ada hubungannya dengan waktu. Jadi ini perbedaan antara kalimat isim dengan kalimat fi'il. Kalau kalimat fi'il, makna atau pekerjaan yang ditunjukkan olehnya selalu berkaitan dengan waktu. Kalau kalimat isim, makna yang ditunjukkan oleh kata tersebut tidak ada hubungannya dengan waktu. Dan kalimat isim itu biasanya menunjukkan nama-nama. Nama manusia itu kalimat isim, nama binatang kalimat isim, nama tumbuhan, nama batu, nama bangunan itu masuknya kategori kalimat isim. Jadi kalimat isim itu umumnya berupa nama-nama, tapi ada banyak hal lain selain nama-nama yang masuk kategori kalimat isim. Contoh nama-nama ya, pada teks bacaan tadi disebutkan min madhabi malikin.
dari mazhab Malik. Imam Malik bin Anas. Malik ini kalimat isim karena menunjukkan nama manusia, yaitu Imam Malik. Kemudian itu fi haqqi ba'din nasi, bagi sebagian orang. An-nas itu kan sekelompok orang ya, nama bagi sekelompok orang, maka dia juga isim. Seperti itu. Kemudian yang termasuk lagi kategori isim adalah kata tunjuk. Dalam bahasa Arabnya isim isyarah, seperti hadza, ini yang mudzakkar, atau hadhihi, ini yang muannas. Contohnya pada teks bacaan ada ya, wa usulu hadzal kitabi, dan pokok-pokok kitab ini. Hadza itu kalimat isim, kata tunjuk. Kitab ini atau isim isyarah, dia termasuk kategori kalimat isim. Kemudian yang termasuk lagi pada kategori kalimat isim adalah kata ganti, atau dalam bahasa Arabnya isim domir. Contohnya pada teks bacaan, huwa tadi ya, huwa, dia laki-laki, ini kata ganti, maka dia adalah kalimat isim. Contoh lagi, hum, dalam teks bacaan, wahumul jumhuru, wahum dan mereka, al jumhuru adalah sekelompok mayoritas ulama. Hum di sini juga termasuk kategori kata benda isim. Jadi macam-macam kalimat isim dalam bahasa Arab juga banyak sekali ya. Dan di antara tanda-tanda khusus yang menunjukkan itu adalah kalimat isim, di antaranya adalah kalimat isim itu bisa dimasuki al atau alif lam. Jadi kalau kalian baca kitab kok ada al-alnya, pasti yang ada al-alnya itu di awal kata ya, pasti dia kalimat isim. Contohnya pada teks bacaan kitabun nikahi, kitabun nikahi. Pada kata an-nikah ada alif lam, kemudian nikah. Maka kata nikah itu pasti isim karena bisa dimasuki alif lam. Itu tanda yang paling mudah ya, yang kasat mata bisa dilihat. Kemudian tanda kalimat isim berikutnya adalah isim itu bisa ditanwin, bisa kemasukan tanwin, baik dhammah tanwin atau fathah tanwin atau kasrah tanwin. Contohnya pada teks bacaan faqala qaumun, fa amma hukmun nikahi faqala qaumun. Adapun hukum menikah maka berpendapat qaumun, suatu kaum. Ini qaumun ada dhammah tanwinnya, ada harokat tanwinnya, maka bisa dipastikan kata yang ada tanwinnya pasti termasuk kategori kalimat isim. Ya, kaum, sekelompok kaum, secara makna adalah menunjukkan nama dan dia betul kalimat isim. Contohnya lain, wa qala ahludz dzahiri huwa wajibun. Huwa menikah, wajibun hukumnya wajib. Wajibun ada tanwinnya, maka bisa dipastikan masuk kategori kalimat isim. Dan ciri yang lain adalah kalimat isim bisa dimasuki huruf jar. Huruf jar itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia barangkali kata depan. Banyak ya kata depan yang dalam bahasa Arab itu termasuk kategori huruf jar. Di antaranya fi ya, fi di dalam, ila ke, ala di atas. Ini adalah kata-kata depan atau huruf jar. Ada kata kok bisa didahului dengan kata depan atau huruf jar, dipastikan kata tersebut masuk kategori kalimat isim. Contohnya wa fil khitbati alal khitbati, wa fil khitbati, dan di dalam menerangkan hukum pinangan. Al khitbah ini dipastikan kalimat isim karena apa? Diawali dengan huruf jar, di depannya ada huruf jar. Artinya bisa dimasuki, bisa didahului huruf jar atau kata depan. Fi pada, al khitbati pertunangan, alal khitbati sama ini, ala itu huruf jar, atas khitbah pertunangan. Jadi al khitbah dipastikan dia adalah kalimat isim karena bisa diawali dengan huruf jar. Dan tentunya al khitbah di sini ada alif lam. Jadi ada dua tanda ya. Yang pertama al khitbah ada alif lamnya, yang kedua sebelum alif lam ada huruf jar, maka yakin 100% al khitbah adalah kalimat isim. Contoh yang lain, wa usulu hadzal kitabi tanhasiru fi khamsati abwabin. Fi khamsati, fi pada khamsati abwabin 5 bab. Maka jelas khamsah ini 5 ini adalah kalimat isim. Kenapa? Tandanya apa ya? Bisa diawali, bisa didahului dengan huruf jar fi. Dan secara makna angka itu ya adalah nama-nama hitungan dan pasti termasuk kategori kalimat isim.
Kemudian kelompok kata yang terakhir dalam bahasa Arab adalah kalimat huruf. Kalimat huruf atau bisa diterjemahkan sebagai kata depan tadi ya. Apa definisinya? Kalimat huruf adalah sebuah kata yang tidak bisa menunjukkan makna yang sempurna kecuali jika digabungkan dengan kata yang lain. Artinya, kata tersebut jika berdiri sendiri maknanya tidak sempurna, belum bisa difahami oleh orang dengan baik. Contohnya, ila bermakna ke. Saya bilang ke, titik. Ini kan ke, ngapain bilang ke? Gak ada maknanya. Tapi kalau digabungkan dengan kata yang lain, ilal masjidi, ke masjid, maknanya sempurna. Itu definisi kalimat huruf, yaitu sebuah kata yang apabila sendirian tidak bermakna, tetapi dia akan bermakna yang lengkap, akan memiliki makna yang sempurna jika digabungkan dengan kata yang lain. Jadi kalimat huruf itu adalah kelompok kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan fi'il dan isim yang bisa berdiri sendiri dan maknanya sudah sempurna meskipun hanya sendirian, belum dirangkai pada kalimat. Tapi kalau huruf ini harus dirangkai dengan kata yang lain baru ketahuan maknanya. Contoh yang lain, fi, di. Saya ngomong fi, artinya di, titik. Orang-orang gak akan paham. Ketika saya tambahi fil fasli, di dalam kelas, ini baru maknanya sempurna. Jadi ciri utama kalimat huruf itu adalah jika sendirian maknanya belum sempurna, baru memiliki makna yang sempurna ketika dirangkai dengan kata yang lain. Dan tanda-tanda kalimat isim, tanda-tanda kalimat fi'il itu tidak bisa masuk kepada kalimat huruf. Tanwin, huruf nggak bisa ditanwin. Alif lam al, huruf tidak bisa kemasukan alif lam al, dan lain sebagainya. Contohnya tadi banyak ya huruf, ada min, dari, ada ila, ke, ada ala, di atas, ada wa, artinya dan ya. Wa atau dan dalam bahasa Indonesia masuk kategori kata hubung. Summa, kemudian, juga kategori kata hubung. Tapi tidak semua kata hubung dalam bahasa Indonesia adalah kalimat isim. Contohnya ba'da, setelah ya, atau sebelum, qabla. Dalam bahasa Indonesia masuk kategori kata hubung. Tapi dalam bahasa Arab, ba'da dan qabla masuk kategori isim, bukan huruf. Jadi kalimat huruf itu dalam bahasa Indonesia kebanyakan adalah kata depan. Adapun kata hubung sebagian masuk kategori huruf, sebagian kata hubung masuk kategori isim. Ya tadi ya, dilihat dari kaidahnya tadi. Jika sendirian punya makna yang sempurna, itu bisa masuk ke isim. Tapi kalau jika sendirian maknanya tidak sempurna, maka kategori huruf. Ya saya kira cukup ini pembahasan kaidah nahwu tentang macam-macam kalimat atau macam-macam kata. Ini pembahasan yang sangat penting sekali ya. Artinya dalam memahami teks berbahasa Arab, kita tidak akan bisa memahami teks tersebut dengan baik kecuali kita bisa mengidentifikasi, memilah-milih, oh ini fi'il, oh ini isim, oh ini huruf. Kalau kita baca teks bahasa Arab dan kita tidak bisa membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf, tentunya sangat sulit memperoleh pemahaman dari teks Arab tersebut. Jadi apa ya, bisa mengidentifikasi jenis-jenis kata dalam bahasa Arab itu kunci pertama untuk memahami teks Arab tersebut. Dan juga menjadi kunci utama untuk mengetahui i'rabnya. Ini i'rabnya apa ya, rofa atau nasab atau jer, tandanya fathah atau sukun atau apa, itu kunci utamanya supaya bisa meng'irabi kata dalam bahasa Arab. Harus bisa mengidentifikasinya dahulu, bisa memilah dan memilih atau bisa membeda-bedakan mana yang fi'il, mana yang isim, mana yang huruf. Begitu pula dalam merangkai kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Kita dalam merangkai jumlah mufidah harus tahu rangkaiannya itu terdiri dari apa? Dari fi'il, dari isim, dari huruf ya, supaya rangkaian kalimatnya baik dan benar dan mudah difahami. Ya demikian, semoga ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.